Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya saat kita sedang sakit, pasti ingin cepat sembuh ya, cepat pulih. Ya kemudian saat kita pulih, ya kita tidak mau lagi ya sakit yang lama itu kambuh lagi ya, termasuk sakit ambeien, wasir ataupun hemoroid. Agar tidak kambuh lagi, ya tentu kita harus menjauhi beberapa pantangan ya, termasuk ambeien ini. Jadi biar ambeiennya nggak bolak-balik kambuh. Ya mungkin teman-teman ya yang pernah sakit ambeien tahu bagaimana rasanya, yaitu sungguh menyakitkan sekali. Nah, pantangan ini penting untuk dilakukan supaya teman-teman tidak kambuh. Pada video kali ini kita akan membahas pantangan ambeien yang jarang diketahui. Makanan dan minuman ataupun juga kebiasaan sehari-hari yaitu akan menentukan bentuk dan tekstur tinja kita. Ya kalau tinja kita keras ataupun kita BAB-nya jadi susah, yaitu akan meningkatkan ya ambeien teman-teman kambuh. Yang belum punya ambeien ya berisiko nanti terkena ambeien. Yang sedang ambeien ya ini akan memperburuk kondisi ambeiennya. Ya jadi ada beberapa pantangan yang harus teman-teman jauhi ataupun hindari. Di antaranya yang pertama, menahan buang air besar. Kebiasaan menahan buang air besar ataupun menunda waktu buang air besar, nantilah bentar lagi. Ya nggak terasa mungkin sudah 2, 3, 4 jam terlewati ya. Nah ini kebiasaan ini terdengar sepele, tapi ini akan berpengaruh terhadap buang air besar teman-teman. Ya jadi tinja yang akan teman-teman keluarkan bisa menjadi lebih kering ya, karena terlalu lama diserap nanti oleh usus. Ya kemudian juga akan keras. Nah ini kalau keras ya akan beresiko teman-teman ambeiennya jadi kambuh karena susah dikeluarkan. Ataupun yang sedang punya ambeien ya ini nanti malah membuat teman-teman mengejan lebih keras ya ambeiennya, yang sedang kambuh tadi ya malah akan makin memburuk. Kedua, makanan tinggi garam. Teman-teman juga harus menghindari makanan tinggi garam ataupun sodium ya. Makanan yang asin-asin, karena makanan yang tinggi garam, ya itu sifat garam kan menarik air. Nah, sehingga akan membuat feses itu jadi kering, ya jadi lebih padat, kemudian akan susah dikeluarkan. Nah, jadi teman-teman akan mengalami sembelit ya kalau seandainya suka mengkonsumsi makanan tinggi garam. Ketiga, makanan rendah serat. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya saran untuk mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan ya biar BAB-nya nggak susah, biar lancar. Yaitu termasuk makanan yang tinggi serat. Nah, jadi teman-teman ya walaupun teman-teman tidak suka mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan ataupun misalkan karbohidrat kompleks ya, gampangnya nasi merah, ya teman-teman tidak mau itu harus mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Jangan mengkonsumsi makanan yang rendah serat ya. Ini akan membuat teman-teman mengalami sembelit. Ya akhirnya teman-teman nanti ya susah ketika BAB. Keempat, terlalu lama di dalam kamar mandi. Teman-teman mungkin sekarang banyak orang yang melakukan hal ini ya. Duduk terlalu lama di dalam kamar mandi ya, maksudnya duduk di atas kloset ya, kloset toilet. Nah ini ya misalkan sedang BAB ya sambil bermain handphone ya, main game mungkin, sambil menonton ya, ataupun sedang baca-baca berita ya, buku. Nah ini akan membuat teman-teman ya duduk terlalu lama ataupun jongkok terlalu lama. Ya ini kebiasaan yang tidak boleh dilakukan. Karena kalau teman-teman duduk terlalu lama ya nggak sadar mungkin sudah 10, 15, 20 menit ya. Ya dalam keadaan duduk yang terlalu lama tadi itu akan memberikan tekanan ya, pembuluh darah di daerah anus teman-teman. Nah ini nanti beresiko teman-teman terkena ambeien. Ataupun teman-teman ya sudah pernah terkena ambeien, kalau melakukan hal ini yaitu akan membuat ambeiennya jadi kambuh. Kelima, makanan berlemak. Teman-teman, makanan berlemak ya ketika teman-teman konsumsi itu akan diolah, diproses oleh tubuh itu lebih lama dibandingkan dengan nutrisi lainnya. Jadi akan membuat ya
sistem pencernaan teman-teman bekerja lebih keras, membutuhkan waktu yang lama untuk memprosesnya. Ya ini akan beresiko ya ambeien-nya jadi gampang kambuh. Keenam, makanan pedas. Teman-teman mungkin berpikir ya saat punya ambeien ataupun terkena ambeien untuk makan yang pedas-pedas. Ya agar jadi pencahar alami ya, biar diare, biar BAB-nya gak keras. Tapi sebenarnya makanan pedas ini pantangan ya bagi orang ambeien karena nanti bisa memperburuk sistem pencernaannya. Kemudian ya makanan pedas juga akan memberikan sensasi yaitu anusnya nanti jadi panas, jadi pedas ya, jadi iritasi. Jadi saran saya ya boleh mengkonsumsi makanan pedas tapi sewajarnya saja ya, jangan sampai berlebihan. Nanti hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. 7. Minuman berkafein. Teman-teman ya, minuman berkafein itu sebenarnya kalau dalam jumlah wajar nggak apa-apa, tapi kalau berlebihan ya itu nggak boleh ya, karena nanti akan membuat teman-teman sering buang air kecil ya. Misalkan yang paling sering adalah teh ya ataupun kopi. Nah kalau teman-teman sering buang air kecil, lama-lama nanti cairan dalam tubuh ya jadi berkurang. Padahal cairan itu diperlukan ya untuk membuat tekstur feses itu jadi lebih lunak ya, tidak keras dan tidak kering. Kedelapan, malas bergerak. Siapa yang nggak suka baring-baring rebahan ya sambil main handphone ataupun ya sekedar malas-malasan tiduran ya. Ya itu memang kegiatan yang menyenangkan, tapi ya teman-teman harus tahu dampak buruknya. Ya kalau terlalu banyak rebahan itu akan membuat sistem pencernaan ataupun organ-organ tubuh itu kerjanya tidak normal ataupun tidak optimal. Jadi bisa memperlambat sistem pencernaan teman-teman. Karena itulah ya teman-teman disarankan untuk tidak banyak rebahan, ya rajin-rajin olahraga ataupun rajin-rajin melakukan kegiatan di rumah ataupun di dalam rumah yang positif ya, sedang saja misalkan jogging ya, naik sepeda ataupun sekedar jalan kaki. 9. Merokok. Teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau merokok itu merugikan jantung, merugikan paru-paru. Nah mungkin teman-teman belum tahu ternyata merokok itu juga memiliki efek buruk terhadap ambeien teman-teman. Hubungannya itu karena merokok dapat mengganggu ya pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di bagian anus teman-teman, apalagi yang sudah terkena ambeien, ya ini bisa memperburuk kondisi ambeien teman-teman. Nah teman-teman ya yang punya ambeien ya, untuk mengobati ambeien itu bisa ya menggunakan obat herbal ya ataupun obat dengan bahan alami, yaitu tidak dilarang ya, tetapi jangan sampai mengabaikan kondisi ambeien teman-teman ya. Selain obat-obatan, teman-teman juga harus merubah pola hidupnya, terutama kebiasaan dan makanan dan minumannya. Nah kemudian kalau teman-teman untuk minum obat medis ya sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ya, supaya nanti diberikan terapi yang pas, dosis yang pas, disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Nah kalau teman-teman setelah diperiksa dokter ya dibutuhkan tindakan medis ya, berarti memang itu adalah terapi ataupun pilihan terbaik ya ambeien yang teman-teman alami. Jadi sudah disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Nah teman-teman ya, apalagi pantangan ambeien yang belum saya sebutkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.